Topik yang akan kita bahas kali ini mengenai integral tentu. Untuk memahami integral tentu, akan saya berikan permasalahan seperti ini dulu. Misalnya, kita berkendaraan melaju selama 4 jam. 1 jam pertama itu berkecepatan 60 km per jam. Setengah jam berikutnya dengan kecepatan 20 km per jam. 2 jam selanjutnya dengan kecepatan 40 km per jam dan setengah jam sisanya ditempuh dengan kecepatan 70 km per jam. Berapa jarak tempuh selama 4 jam? Kalau kita lihat sekarang berarti begini, kalau kecepatan itu saya nyatakan sebagai fungsi dalam T, dan T-nya ini waktu. Karena 4 jam, maka T-nya ini antara 0 sampai 4. Maka jarak tempuh itu kan jarak tempuh itu adalah formula VT kali waktu, gitu ya. Dan VT ini fungsi kecepatan. Fungsi kecepatan ini bisa saya tuliskan dari kasus ini, kita bisa tulis. Nah, sekarang kita lihat fungsi kecepatan. Nah, T-nya ini 1 jam pertama, berarti dari 0 sampai 1. Kemudian setengah jam berikutnya berarti dari 1 sampai 1,5. 2 jam berikutnya berarti 1,5 sampai dengan 3,5. Terus sisanya adalah setengah jam, berarti 3,5 sampai dengan 4. Nah, kecepatannya ini 1 jam pertama 60, berarti ini 60. Yang berikutnya adalah 20. 2 jam berikutnya ini 40, dan terakhir ini 70. Nah, jadi ini namanya fungsi kecepatan. Nah, fungsi karena fungsi, maka kita bisa gambarkan grafik fungsinya. Maka grafik fungsi dari Ft ini saya gambarkan berikut. Nah, ini grafik fungsi dari Ft. Jadi yang tegak ini Ft, ini Ft. Yang ini T, fungsi T. Jadi fungsi ini Ft, ini fungsi T, kita lihat. Nah, sekarang jarak itu berarti kan kalau dari formula Vt kali T, maka berarti Vt-nya ini, kecepatannya ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menghitung jarak tempuh, itu sebetulnya kita menghitung luasan ini. Jadi ini luasan, ini kan bentuknya persegi panjang, segi 4, ya. Segi 4, lebarnya 1, panjangnya 60, berarti ini 60 kali 1. Ditambah ini lebarnya setengah, ini panjangnya 20, berarti 20 kali setengah. Ditambah ini yang ketiga ini, sekarang ini lebarnya 2, panjangnya 40, berarti 40 kali 2. Yang terakhir adalah yang ini setengah, ini 70, berarti 70 kali setengah. Inilah jarak tempuh. Jadi jarak tempuh dan ini sama dengan luasan, dan ini bisa kita, hasilnya adalah sama dengan 220. Nah, karena kecepatan dinyatakan dalam kilometer, maka ini adalah kilometer. Kita lihat bahwa jarak tempuh ini sama dengan luasan.
jarak tempuh ini sama dengan luasan. Jadi kita menghitung jarak tempuh tapi sama dengan menghitung luasan. Nah, konsep inilah yang akan kita pakai untuk mendefinisikan integral tentu. Karena pendekatan integral tentu itu nanti adalah pendekatan dalam menghitung luasan di bawah kurva. Nah, gitu. Oke, jadi kita kadang dihadapkan kepada bentuk luasan yang memang bentuknya tidak beraturan. Kalau bentuk ini kan bentuk beraturan. Ini beraturan, fungsinya beraturan sekali sehingga bentuknya segi empat. Jadi konsep segi empat inilah yang akan kita pakai nanti. Misalnya begini, saya mempunyai misal saya punya daerah tertutup D yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan Fx. Dengan Fx-nya ini saya ambil yang positif dulu. Yang positif. Kemudian garis X sama dengan A. Garis X sama dengan B. Dan sumbu X. Nah, kalau saya mempunyai daerah tertutup D yang dibatasi oleh, misalnya grafiknya seperti ini. Oke, misalnya ini grafiknya. Ini daerah D, gitu ya. Sebuah daerah D, ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi ya, ini Fx, kita punya Fx, ini garis X sama dengan B, ini garis X sama dengan A. Sumbu X, jadi garisnya ini yang saya share ini. Nah, kalau kita dihadapkan kepada bentuk seperti ini, permasalahannya adalah bagaimana cara menghitung luas dari D. Ini permasalahan kita. Jadi, bagaimana kita cara menghitung luas dari D? Nah, untuk menghitung luas dari D, pendekatannya adalah di pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan luas segi empat. Nah, jadi pendekatan luas segi empat artinya apa? Langkah yang kita lakukan adalah kita punya interval AB ini dibagi menjadi beberapa subinterval. Nah, misalkan N subinterval. Nah, oke, misalnya gambar ini saya bagi menjadi dua subinterval, katakan di sini. Nah, dua subinterval. Jadi ini saya bagi menjadi dua subinterval, katakanlah ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini saya bagi menjadi, katakanlah ini saya beri nama X1 dan ini adalah X0, berarti ini X2. Di intervalnya ini intervalnya, ini subintervalnya. Nah, sekarang saya ambil titik D
di antara ini boleh di tengah, boleh dimanapun. Kalau ini ya, bisa tarik ke sana. Nah, ini. Oke. Terus ini boleh katakanlah di sini. Sampai di sini. Nah, saya punya dua buah segi 4. Nih, segi 4. Yang itu saya hasil dengan warna biru, saya hasil dengan warna merah. Kalau katakanlah ini saya bernama X1 bar. Gitu ya. Ini saya beri nama dengan X2 bar. Nah, gitu ya. Maka berarti kan segi 4 ini panjangnya ini. Jadi panjangnya ini. Kita lihat sekarang. Panjang dari ini adalah fx1. Karena ini Y sama dengan fx, maka di sini ini adalah fx1 bar. Di sini nilainya kalau saya tarik ke sini, ini fx2 bar. Katakanlah luas ini adalah delta x1. Sorry, panjang ini delta x1. Panjang ini dari sini ke sini saya bernama delta x2. Maka luasan ini luasnya, kita lihat L1 itu luasnya adalah fx1 bar dikalikan delta x1. Sedangkan yang ini, luasan ini sudah bernama dengan L2 sama dengan fx2 bar kali delta x2. Kalau luas ini saya jumlahkan, katakanlah jumlah luasnya begini, itu berarti sama dengan L1 ditambah L2, ini menjadi fx1 bar delta x1 ditambah fx2 bar delta x2. Nah, ini bisa saya tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Nah, ini ya. Ini kan fxi delta xi. Nah, ini ya. I-nya dari 1 sampai 2. Nah, gitu. Sekarang apa yang bisa kita lihat? Bahwa jumlah luas ini itu bentuk pendekatan. Ini adalah bentuk pendekatan luas daerah D. Ya. Jadi untuk ini adalah bentuk pendekatan luas dari D. Itu kalau interval hanya saya bagi menjadi 2 subinterval. Bagaimana kalau subinterval itu kita bagi menjadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Perhatikan seperti ini. Oke, sekarang perhatikan nih sekarang. Saya bagi menjadi 3 ya. Di sini, di sini. Berarti ini X0, ini X1, ini X2, ini X3. Nah, sekarang saya coba pilih di sini ya, biar saya kasih warna yang beda. Ini adalah X1 bar, di sini tidak harus tengah-tengah ya, tidak harus tengah-tengah. Ini X2 bar, yang satu di sini. Ini adalah X3 bar. Sekarang kalau ini saya tarik, saya pakai warna lagi di sini, saya tarik ke sini. Ah, dia yang di sini. Nah, kan? Di sini saya tarik ke sini.
Tarik mendadak sampai menyentuh ini. Oke, terus ini yang ketiga adalah ini. Nah, sekarang ini luasan yang pertama, ya. Ini luasan yang kedua. Sampai warna merah beda ya, berbeda. Ini luasan yang berikutnya. Nah, perhatikan. Jadi ada 3 luasan. Kalau ini saya beri nama L1, ini selalu di sini. Kita lihat. Di sini ini, karena ini fungsinya dalam X, berarti ini X1, Fx2. Fx1 ini 1 bar. Di panjangnya ini adalah Fx2 bar. Di sini adalah Fx3 bar. Kalau ini saya bernama masing-masing L1, ini adalah luasan L1, ini L2, ini L3, maka saya peroleh L itu sama dengan L1 ditambah L2 ditambah dengan L3. Dan ini sama dengan L1-nya adalah Fx1 bar kali delta X1. Karena ini bernama dengan delta X1. Yang ini ke sana bernama dengan delta X2. Yang ini ke sana bernama dengan delta X3. Yang ini jadi Fx2 delta X2 tambah Fx3 bar delta X3. Jadi kalau saya tuliskan dalam notasi sigma, ini I dari 1 sampai 3. Ini Fxi bar delta Xi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan kan. Luasan ini dengan luasan ini, kalau kita perhatikan, pasti akan luasan yang merah ini jauh akan lebih mendekati luas D. Jadi luasan yang saya kotak merah ini itu semakin mendekati luas D dibandingkan kalau saya gunakan luasan yang saya kotak biru ini. Kalau saya bagi dengan 3 interval, 3 subinterval, maaf. Jadi kalau interval AB saya bagi menjadi 3 subinterval, maka diperoleh jumlah luas segi 4-nya mendekati luas D dibandingkan kalau saya bagi 2. Ini kita bisa coba. Kalau interval AB, nah gini ya, bila AB dibagi menjadi 4 subinterval, gitu ya, maka akan didapatkan luasan ini. Luasnya sama dengan, berarti langsung aja nih, sigma I dari 1 sampai 4, gitu ya. Berarti ini sama dengan Fx1 bar delta X1. Nah, Fxi bar delta XD. Nah, kalau kita lihat lagi, ini juga akan lebih mendekati dibandingkan yang kotak merah. Yang kotak hitam ini akan mendekati luas daerah D dibandingkan kotak merah. Kalau saya buat terus-terusnya, maka semakin besar N, simbolannya jadi semakin besar subinterval yang dibuat, maka jumlah luas dari segi 4 akan
mendekati akan ini semakin mendekati luas D. Nah, jadi simpulannya semakin besar subinterval yang dibuat, maka jumlah luas segi 4 akan semakin mendekati luas D. Sehingga untuk N yang mendekati ke tak hingga, gitu ya, semakin tak hingga, maka L sama dengan I dari 1 sampai N F XI bar delta XI ini akan mendekati ke luas dari D. Jadi kalau kalimat ini ini bisa saya tuliskan begini. Jadi kalau gitu luas D itu bisa saya tuliskan dengan limit N mendekati tak hingga sigma I dari 1 sampai N F X I delta XI. Nah, jadi luas D itu ini. Ini yang disebut dengan limit jumlah Riemann. Ini disebut dengan limit jumlah Riemann. Nah, ini disebut dengan limit jumlah. Dari penjelasan tentang pendekatan luas daerah dari D yang dinyatakan sebagai limit jumlah Riemann, maka kita punya pengertian tentang integral Riemann. Nah, integral Riemann itu kalau saya mempunyai sebuah fungsi seperti ini. Oke, katakanlah kita kembali ke daerah D yang tadi. Jadi saya coba berikan definisi integral Riemann. Definisi integral Riemann. Jadi kalau saya misalkan punya fungsi Y sama dengan Fx ini kontinu pada interval AB seperti dalam gambar ini. Di gambar ini fungsi kontinu tidak pernah putus, ya, tidak pernah putus. Interval pada interval AB, kontinu pada interval AB. Kemudian saya bagi interval AB itu menjadi beberapa subinterval dengan katakanlah panjang subinterval itu saya bagi begini. Nah, sahabat sama katakanlah gitu ya. Integral delta X. Nah, saya bagi integral K, saya bagi K. K atau N boleh, sama aja. K boleh, K. Nah, skala saya bagi K. Ini K banyaknya subinterval. Dan ini katakanlah saya buat sama intervalnya lebarnya. Maka kita punya interval AB itu bisa jadi ini menjadi A-nya itu sama dengan X0, ya, terus ini sampai X1, terus sampai XK gitu ya. Terus XK-nya ini sampai ke XN katakanlah gitu ya. Ini sama dengan B gitu ya. Nah, sekarang kita ambil
titik tengah subinterval. Ambil titik tengah subinterval. Kalau saya bernama ini X bar. Jadi ada, kalau gitu saya bisa katakan, katakanlah berarti ada X1 bar, ada X2 bar, sampai dengan di sini XK bar sampai dengan XN bar, gitu ya. Dengan XK bar itu adalah isinya ini XK dikurangi XK min 1 dibagi 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang definisi integralnya di mana? Jadi, integral dari fx atas atau terhadap interval AB itu didefinisikan sebagai berikut. Integral ini A, ini B, ini fx dx sama dengan limit n menuju tak hingga sigma, gitu ya. Ini K 1 sampai N, ini F XK bar kali delta X. Nah, inilah integral Riemann. Nah, ini disebut dengan integral Riemann. Integral Riemann ini juga disebut juga dengan integral